Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiti Wulandari, NIM 235211219. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, istilah warga negara dan penduduk seringkali digunakan, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Warga negara merujuk pada individu-individu yang memiliki ikatan hukum formal dengan suatu negara. Ikatan ini memberikan mereka hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Di Indonesia, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang warga negara lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Sementara penduduk memiliki makna yang lebih luas, di mana penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah suatu negara, baik mereka warga negara maupun orang asing. Jadi, semua warga negara Indonesia adalah penduduk, tetapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Misalnya, seorang warga negara asing yang tinggal di Indonesia untuk bekerja atau belajar adalah penduduk Indonesia, tetapi bukan warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia itu memiliki berbagai hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Hak-hak tersebut mencakup hak atas pekerjaan yang layak, hukum untuk hidup, mempertahankan kehidupan, hak untuk berkeluarga, dan hak atas keberlangsungan hidup, hak atas perlindungan hukum yang adil, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk berpendapat dan berekspresi, serta hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Kemudian, warga negara Indonesia juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, di mana setiap warga wajib menaati hukum dan pemerintah, wajib membela negara, wajib membayar pajak, wajib menghormati hak asasi manusia terhadap orang lain, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menjunjung tinggi negara Indonesia, wajib menjunjung hukum dan pemerintah, serta wajib tunduk pada perbatasan yang disepakati oleh undang-undang. Nah, dengan ini kita dapat memahami perbedaan antara warga negara dan penduduk serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Diharapkan tentang adanya wawasan warga negara dan penduduk, setiap individu dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Yang kedua, jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang negara. Garuda Pancasila yaitu frasa dari bahasa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan, namun tetap satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan NKRI. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya sekedar mengakui adanya perbedaan, tetapi juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Semboyan ini mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun dan damai, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dilestarikan. Penerapan pada Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dengan cara kita menghormati perbedaan, di mana di kehidupan sehari-hari kita dapat menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dengan perbedaan suku, agama, dan ras budaya. Misalnya, kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang,
Kita harus menghargai tradisi dan kebiasaan yang berbeda serta tidak melakukan diskriminasi pada suatu budaya itu. Kemudian adanya kerjasama. Bhinneka Tunggal Ika itu mengajarkan kita pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Kita dapat menerapkan kerjasama dengan gotong royong, membersihkan lingkungan, membantu korban bencana alam, atau bekerja sama dalam kegiatan sosial. Kemudian adanya toleransi. Bhinneka Tunggal Ika juga mengajarkan kita toleransi, di mana sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, toleransi dengan baik dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menjaga pendapat yang berbeda serta menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan itu. Yang nomor 3, uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita ketahui, sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal dengan UUD 45 merupakan perjalanan yang panjang dan melibatkan berbagai peristiwa penting yang menjadi sejarah Indonesia, di mana yang kita ketahui pertama kali pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945, yang mana kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang. Nah, badan ini bertugas untuk mempersiapkan dasar negara dan merancang undang-undang dasar. BPUPKI diketuai oleh I.R. Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian adanya sidang BPUPKI. BPUPKI mengadakan 2 sidang penting. Yang pertama, sidang pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas atas dasar negara di mana Pancasila itu lahir. Kemudian sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pembentukan PPKI. Setelah adanya PPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. PPKI itu bertugas melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian terbentuknya pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. PPKI juga menegaskan bahwa Pancasila yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kemudian perjalanan itu dilanjutkan dengan perjalanan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Amandemen itu dilakukan untuk menyesuaikan Undang-Undang Dasar dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa Indonesia. Secara ringkas, Undang-Undang Dasar 1945 itu lahir dari hasil kerja keras para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan melalui tahap-tahap pembentukan BPUPKI dan PPKI hingga akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian nomor 4, analisislah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Sebagai mahasiswa, kita pastinya tahu era digital itu membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konsep praktik kedaulatan negara. Kedaulatan yang secara tradisional diartikan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara dalam wilayahnya, kini menghadapi tantangan baru yang kompleks dan multidimensional. Nah, di sini ada beberapa analisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Yang pertama yaitu keamanan siber. Yang kita ketahui, serangan siber itu dapat menargetkan infrastruktur
krisis negara seperti jaringan listrik, sistem keuangan, dan sistem pertahanan. Serangan ini dapat melumpuhkan layanan publik, mencuri data rahasia, dan mengganggu stabilitas suatu negara. Kemudian, kedaulatan ekonomi digital. Kita pasti tahu, suatu perusahaan itu memiliki teknologi asing yang mendominasi pasar digital yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara. Nah, kedaulatan negara itu juga didukung adanya perdagangan digital lintas batas yang menimbulkan tantangan dalam hal perpajakan, regulasi, dan perlindungan konsumen. Kemudian ada kedaulatan budaya. Media sosial juga menjadi platform digital yang dapat mempromosikan budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai suatu budaya lokal, dan adanya bahasa dan konten lokal yang kurang dalam membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital. Kemudian tantangan dan regulasi. Perkembangan teknologi yang pesat juga seringkali mendahului kemampuan negara untuk membuat regulasi yang efektif. Maka dari itu, harus adanya kerjasama internasional untuk menjaga kedaulatan negara di era digital dan membantu kerjasama internasional yang kuat dalam hal regulasi, keamanan siber, dan pertukaran informasi. Dari uraian di atas yang saya jelaskan dapat kita simpulkan, dalam menghadapi tantangan-tantangan, negara-negara perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi. Strategi yang harus mencakup pengembangan infrastruktur digital yang aman, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan regulasi dalam kinerja sama dalam konteks internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang soal-soal UTS pendidikan kewarganegaraan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.